Kalau kita berbicara mengenai kota Surabaya, beberapa tahun kemarin sampai tahun ini, pencapaian apa yang sudah didapatkan dan evaluasi ke depannya? Panduan kita ada indeks kemiskinan, indeks stunting, kemudian angka pengangguran, angka kriminalitas, ada semua. Tinggal dibandingkan saja. Jadi 3,5 tahunnya periodenya Pak Eri dan Pak Armuji maupun beberapa daerah yang lain ya, tapi kita lagi diskusi tentang Surabaya, terpotong itu 2 tahun lebih loh Pak. Yang akhir-akhirnya agak rame ya, saya lihat di beberapa media sosial terkait dengan gorong-gorong dan lain-lain, yang mungkin ini kejar waktu yang memang kemarin-kemarin agak terlambat, dalam artian anggarannya itu tersedot di COVID. Itu untuk kota Surabaya, untuk pilkada kota Surabaya di tahun 2024 ini kami akan merekomendasikan kembali pasangan Pak Eri dan Pak Armuji sebagai wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Ayo rek jagongan karo caci iso hahaha oleh inspirasi utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng rumono timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Hai Rek, ya apa kabar? Ketemu mana ning podcast Cak Ji Jagongan Surabaya. Kali ini saya Dinda Putri bakalan take over alias mengambil alih di segmen Anak Muda Ingin Cari Tahu. Kalau kita ngomongin tentang politik, tahun 2024 ini lumayan panas ya. Kalau kemarin udah Pilpres, ternyata November ini udah menuju Pilkada. Kayaknya kita bakalan ngobrolin tentang panasnya politik tahun ini bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir, Mas Denny Wicaksono selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Mas, kalau kita ngomongin politik nih ya, anak muda itu kan selalu punya rasa curious atau penasaran. Ada yang mereka benar-benar terjun, ada yang nyemplungnya setengah-setengah, ada yang acuh tak acuh gitu ya. Karakter anak muda itu beragam. Sebenarnya apa sih yang harus diketahui oleh anak muda, terutama di dunia politik? Ya, jadi sekarang ini menarik sekali ya. Jadi di pemilu kemarin, di Februari kemarin, 54-56% itu pemilih anak muda, mulai Gen Z sama milenial, dan merasakan hiruk pikuknya, dan itu yang kemudian akan anak-anak muda rasakan 5 tahun ke depan. Jadi apa yang sudah ditentukan pilihannya ketika 14 Februari kemarin yang bertepatan dengan Valentine. Nah, ini dampaknya kalau Valentine mungkin anak muda yang pacaran ngasih coklat, ngasih bunga, ya 1-2 hari romantis, besok bisa berantem, bisa memperbaiki. Tapi kalau pilihan pemilu kemarin, pilihan legislatif maupun pilihan presiden tidak bisa kemudian memperbaiki. Kalau mau memperbaiki, aku kemarin salah coblos, aku keliru. Memperbaikinya 5 tahun ke depan. Itu yang harus menjadi kemudian perhatian, fokus anak-anak muda bahwa tidak boleh salah memilih. Nah, ini kalau dikatakan revisi bukan revisi, tapi ada ruang lain untuk kemudian anak muda di tahun ini untuk bisa kemudian melakukan pilihan lagi, memberikan suaranya, menyuarakan pilihannya itu nanti di bulan November, pilkada. Dan ini juga menarik ya. Jadi anak-anak muda ini juga harus paham bahwa baru pertama kali sepanjang Republik ini berdiri, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, baik kabupaten, kota, jadi bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur maupun wakil gubernur besok dilaksanakan pada hari dan jam yang sama, serentak se-Indonesia. Ini menjadi kerja berat ya, kerja besar bagi pemerintah maupun kawan-kawan penyelenggara pemilu maupun kawan-kawan partai politik yang kemarin ngos-ngosannya belum selesai sebenarnya. Benar. Pileg kalau kita sering menyebut pemilu paling brutal yang terjadi, ngos-ngosannya kalau teman-teman bilang
Ini tuh kita habis tempur perang, masih ada yang diopnam, masih ada yang pakai gips, masih ada yang pusing-pusing, harus perang lagi. Nah, makanya kami di Jawa Timur khususnya ingin menjaga kondusivitas pilkada ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada gesekan yang terlalu kenceng. Ya kalau memang ada sosok, ada calon yang memang dianggap bisa merepresentasikan semua pihak, bisa mewakili semua pihak dan dianggap baik, ayolah bareng-bareng aja lah kita lebih ke sana sih. Jadi jangan kaget kalau kemudian di akhir-akhir ini banyak sekali partai-partai politik yang kemudian saling berkunjung, saling bersilaturahmi untuk membangun kebersamaan itu karena capek juga sih. Bener, kayaknya tahun ini capek banget gitu ya Mas ya. Mulai dari Februari kemarin, terus kayaknya nggak dikasih nafas deh. November udah persiapan, sekarang orang udah sibuk menentukan pilihannya lagi gitu ya. Sebagai anak muda 5 menit untuk 5 tahun, wah itu keputusan yang besar. Apalagi mungkin Mas Denny flashback zaman dulu selaku aktivis juga sangat semangat gitu ya melihat tahun politik. Dan bagaimana agar anak muda ini tidak salah pilih? Ini yang memang mau nggak mau harus mencari tahu. Dengan sekarang dengan keterbukaan informasi, rekam jejak siapapun bisa dilihat. Kalau kemarin presiden yang begitu terbuka dalam artian semua informasi akses bisa dicari dimanapun, tapi di sisi lain ketika memilih calon legislatif ini cukup terbatas karena jumlahnya begitu banyak ya. Saya contohkan kalau di Surabaya misal ada berapa dapil, masing-masing dapil ada berapa partai, masing-masing partai ada berapa caleg, itu baru satu tingkatan, tingkat kota, belum tingkat provinsi, belum tingkat DPR RI, jadi banyak sekali. Ya mungkin bisa jadi salah pilih juga terjadi. Dan itu yang kemudian memunculkan pragmatisme pemilu kemarin terjadi di banyak tempat. Dan Surabaya menurut saya menjadi satu catatan yang menarik. Karena kami di partai politik melihat dulu Surabaya itu money politik sangat rendah sekali dibandingkan kabupaten kota yang lain. Surabaya, posisinya money politik paling rendah. Paling rendah. Jadi Surabaya dengan SDM masyarakat yang rata-rata lebih tinggi daripada masyarakat di kabupaten lain, tingkat rasionalitas. Jadi ini semua penelitian atau riset menyatakan bahwa semakin tinggi peradaban maka semakin rasional pilihan. Jadi, tapi kemarin kemarin Surabaya terjadi anomali yang ini kemudian memporak-porandakan banyak teori. Jadi banyak juga kemudian berkembang pilihan-pilihan yang nggak rasional dan muncul money politik, pragmatisme yang menurut saya cukup dahsyat di Surabaya. Ini yang menjadi catatan kita. Ayolah, jangan kemudian kita seperti itu, khususnya di pilkada. Kalau di pilkada ini lebih enak karena apa? Masing-masing kabupaten kota mungkin akan bareng, tapi kan fokus. Orang Surabaya hanya akan milih wali kota dan wakil wali kota plus gubernur Jawa Timur. Orang Sidoarjo milih bupati, wakil bupati Sidoarjo plus gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Jadi hanya sedikit sosok orang yang harus kemudian dilihat track recordnya, rekam jejaknya, apa yang sudah dilakukan. Jadi kami berharap juga tidak sebrutal pemilu ya harusnya ya di pilkada ini. Nah itu yang ingin kita dorong untuk anak-anak muda untuk lebih banyak mencari tahu. Sekarang gampang banget kok mau klik siapa saja, nama orang siapapun selama dia memang pernah menjadi pejabat publik atau punya sesuatu hal yang dilakukan dan terrecord di media atau di Wikipedia, tinggal klik namanya saja muncul semua. Jadi susah. Jadi memang pejabat publik ataupun tokoh masyarakat itu tidak boleh aneh-aneh. Sekali aneh-aneh apa yang dibangun puluhan tahun bisa runtuh. Ya, Pileg Pilpres mungkin kita akan pusing ya. Kalau sekali buka kayak kok banyak banget pilihannya, isinya banyak banget gitu ya. Tapi please teman-teman di pilkada serentak ini harus sudah mantap dengan pilihan. Menuju pilkada masih bulan November. Ya, tinggal beberapa bulan lagi ya. Persiapannya seperti apa, Mas? Jadi kalau sekarang karena pendaftaran belum dimulai, masing-masing calon sedang berlomba-lomba mencari rekomendasi di masing-masing partai. Jadi ini juga memberitahu info kepada anak-anak muda, siapa sih yang boleh kemudian mencalonkan diri maju sebagai calon kepala daerah
Sebenarnya siapapun boleh, selama dia warga negara Indonesia boleh mencalonkan diri, tapi ada syarat kemudian agar pencalonannya itu sah dan diakui oleh undang-undang. Oke. Ada 2 jalur, satu jalur perseorangan, yang ini biasa kita sebut sebagai calon independen. Ini harus mengumpulkan KTP dengan perhitungan tertentu. Dan kalau di Surabaya, seingat saya kemarin ada yang mencalonkan diri, tapi sepengetahuan saya sampai hari ini belum lolos. Jadi ada verifikasi faktual yang tidak kemudian syarat itu terpenuhi. Ini sudah tutup. Kalau sekarang untuk jalur independen sudah tutup. Nah, yang kedua jalur melalui partai politik. Nah, ini yang sekarang sedang ramai diperebutkan. Rekomendasi partai politik bagi calon-calon kepala daerah yang ingin maju. Nah, ini syaratnya karena memang undang-undang itu tegas ya, peserta pemilu adalah partai politik. Pemilu itu bisa pemilu legislatif presiden maupun pemilu kada. Nah, syaratnya satu partai harus punya kursi minimal 20%. 20%. Kalau di Surabaya total kursi DPRD kotanya adalah 50, maka satu orang calon, pasangan calon minimal harus didaftarkan ke KPU oleh partai dengan jumlah kursi minimal 10. Nah, di Surabaya hanya PDI Perjuangan yang bisa kemudian mendaftarkan sendiri karena kursinya 11, lebih dari 10. Kalau partai lain bagaimana? Yang kursinya mungkin 8, 6, 5, mereka harus membangun kerjasama atau koalisi. Agar kemudian di total partai A dan partai B, misal satu kursinya 6, satu kursinya 4, nah ini cukup nih 10, bisa ngusung satu pasangan calon. Nah, itu yang sedang sekarang ramai diperebutkan oleh masing-masing pasangan calon. Dan menariknya seringkali, tapi semoga ya sekarang tidak, seringkali ada jual beli kursi. Ini seringkali terjadi. Jadi karena memang apa ya, partai politik juga susah loh cari kursi itu. Cari kursi susah, terus tiba-tiba ada yang mau pakai buat nyalon. Apalagi mohon maaf ini bukan kader. Bukan kader, bukan orang partai tersebut. Enak, enak kan ngono. Karena jajar so enak ya aku sing golek kursi saiki arep mbok lunggui. Nah, itu seringkali, tapi sebenarnya kalau kami berharap tidak ada kemudian nominal jual beli kursi, tapi bagaimana kemudian seorang calon itu ketika maju lewat salah satu partai politik atau gabungan partai politik itu kemudian bisa memberikan kontribusi. Kontribusi itu apa? Melakukan pendidikan politik, nanti berkampanye bareng-bareng dengan partainya. Memang itu akan ada muncul biaya, tapi tidak kemudian dengan nominal. Partaiku 5 kursi nih, 1 kursi aku minta 1 miliar. Berarti kalau mau dapat rekom dari partaiku mintanya 5 miliar. Nah, dulu pernah. Dan beberapa kali terjadi itu sempat viral juga, tapi kami berharap di pilkada sekarang jangan lagi kemudian memainkan itu, karena pileg pilpres kemarin semua sudah ngos-ngosan kalau kemudian harus seperti itu, dan nanti ketika pilihan pilkadanya yang terpilih dengan mengeluarkan modal yang banyak, ya kita tidak bisa berharap pemimpin yang baik. Dan ini yang menjadi catatan kita bersama bahwa ada hitung-hitungannya kok. Ada hitung-hitungannya, dan saya selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur kemarin alhamdulillah terpilih lagi 2024. Ini agak ngeri-ngeri sedap, Mbak. Ini agak Kenapa tuh? Ngeri-ngeri sedapnya gini. Saya ketemu dan berdiskusi dengan banyak teman, khususnya caleg-caleg yang baru, caleg-caleg yang kemarin suaranya memang cukup dahsyat, cukup tinggi ya. Ketika saya tanya polanya, pergerakannya, dan mohon maaf, habisnya biaya, itu luar biasa. Gila-gilaan pasti. Gila-gilaan, dan hitung-hitungannya mohon maaf 5 tahun nggak balik. Wow. Ini yang boleh di-spill nggak range-nya? Range biaya. Range ya, kalau caleg. Jadi kalau zaman dulu ya, ini yang saya beberapa kali menyampaikan sering kali ngomong masalah ini. Kalau zaman dulu saya nyalek kan baru 2 kali nih. Pertama 2019, baru terus kemarin 2024. Sebelumnya sering kali mendampingi beberapa calon baik pilkada maupun calon legislatif. Kalau dulu untuk DPRD provinsi apa ya istilahnya, 1 miliar ke bawah itu masih ada gambaran. Oh, kalau aku punya uang harus per sekitar segitu. 1 miliar itu untuk kabupaten, untuk provinsi masih bisa lah. Saya dulu membuktikan itu, dan itu bisa.
Nah kalau kemudian yang sekarang 2000 Pemilu brutal. Pemilu brutal. Tahun 2024 budget yang disiapkan. Mohon maaf ya. Jadi banyak kawan-kawan ini yang kemudian habisnya bisa sampai lebih dari 5, ada yang lebih dari 10 miliar. Wow. Saya ini jadi anggota DPR 2019 sampai sekarang, kita kan tahu lah gajinya berapa, tunjangannya berapa, kemudian apa ketika jadi pembicara, ketika ada kegiatan yang kemudian itu resmi dari kedewanan, hitungan kita nggak balik loh, segitu. Nggak balik. Nah makanya kita mikir, ini gimana ya caranya yo? Metune sakmono oleh sakmene. Nah ini makanya apa ya, kita sangat menghimbau lah bahwa kemudian janganlah memilih hanya karena duit itu jangan, karena ketika kemudian masyarakat itu seorang caleg terpilih, anggota dewan terpilih itu kemudian jadi dan dia jadi itu dengan kemudian membagikan, mohon maaf, money politik dan membeli suara, itu rasa kemudian tanggung jawab kepada konstituennya juga enggak ada. Yeah. Kan udah tak kasih duit. Nanti kalau mau minta bantuan ya 5 tahun lagi kalau mau coblosan. Dan susah kalau seperti itu ya apa ya, bahkan kadang kalau orang bijak bilang kan pemimpin atau wakil itu sosok cerminan dari masyarakatnya. Betul. Nah ini yang kemudian agak sulit ke depan kita membayangkan kalau akan seperti ini terus. Maka jangan kemudian mohon maaf berharap wakil-wakil rakyat yang kemudian ketika jadi anggota DPRD, DPR RI itu kemudian jadi karena bagi-bagi duit yang begitu banyak, jangan berharap mereka mau ngurusi konstituennya. Yeah. Karena ngerasa udahlah, udah beres, wis selesai wingi wis tak tuku kan gitu 5 tahun. Ini yang kemudian harus kemudian menjadi PR kita bersama, karena mohon maaf, saya juga selain anggota DPR, saya juga alhamdulillah diberi tugas di partai sebagai kepala pemenangan pemilu. Saya baru melakukan riset kecil-kecilan. Dan hitungan kami apa ya, ini mungkin jadi, kalau saya ngomong ini mungkin jadi agak pro kontra, tapi saya mungkin bisa berani memperdebatkan ini ya. Anggota DPR yang terpilih dengan suara yang signifikan, mohon maaf sekali lagi khususnya yang baru-baru, hampir yang tidak punya rekam jejak dan tidak punya modal sosial, hampir semuanya kemarin juga habisnya banyak. Habisnya banyak dan hitungan kita nggak umum. Orang umum kalau dibandingkan pemilu-pemilu yang lalu-lalu. Nggak tahu ini juga dampak apa ya, dampak apakah kemarin karena memang pilpresnya juga seru sekali, pileknya juga, tapi memang duit yang beredar itu, waduh, ngeri kita tuh, ngeri. Saya aja mohon maaf ya, ini juga sering kali saya sampaikan, saya kalau kemarin 2024 ini bukan incumbent, saya bukan anggota DPRD terpilih 2019 sehingga punya waktu 4 tahun melakukan banyak hal, baik menyalurkan program, baik kemudian melakukan sesuatu untuk masyarakat. Saya juga punya gaji dari status saya sebagai anggota dewan. Saya kemarin bayangkan berat, bertarung normal berat, serius berat sekali. Jadi kalau kita ngomongin tentang rate ya, dengan range yang Mas Teddy bilang dari 5 sampai 10 M, angka nominal yang cukup luar biasa. Bahkan kalau dihitung lagi, kayaknya bakalan susah buat balik modal. Ini saya membayangkannya saja cukup mengerikan gitu loh Mas Denny. Ini yang menjadi salah satu sorotan juga ya di Jawa Timur adalah kota Surabaya. Ya kan? Lalu bagaimana warga kota Surabaya ini menentukan pilihannya, apalagi untuk memimpin di masa depan? Iya, jadi tadi saya sampaikan Surabaya pemilu 2024 ini terjadi anomali, terjadi suatu keanehan yang khususnya pemilih ya, dan proses pemilunya ya. Kalau dulu-dulu itu banyak kawan-kawan yang istilahnya hanya sudah bekerja, membantu masyarakat, menyalurkan program, melakukan pendampingan, ngadvokasi dan lain-lain. Itu ketika pemilihan, ketika hari H coblosan, tanpa kemudian diberi sesuatu, entah itu uang, amplop atau apa, serangan fajar, manipuli dan lain-lain bahasanya, mereka ada rasa
kewajiban untuk aku pernah dibantu oleh caleg itu, aku pernah dibantu dewan itu nyoblos. Kemarin itu banyak yang kemudian wilayah yang dari arek Surabaya wis diopeni, pirang-pirang tahun diopeni ya sama seorang dewan, seorang caleg. Hari H datang, kemudian caleg baru tidak pernah melakukan apa-apa, ketika nyebar duit bubar. Wow. Bubar, dan ini suaranya juga banyak yang bagi amplop tadi. Jadi akhirnya beberapa anggota dewan itu mikir gini, percuma aku petang tahun ngopeni, gini terakhir diterabas. Iya, ini serangan fajar. Nah, itu yang ini mungkin ketika saya ngomong ini mungkin akan ada banyak pro kontra, tapi ayolah kalau kita mau diskusi tertutup, buka-bukaan data, ayo saya siap, karena faktanya seperti itu. Nah, itu mirisnya kami. Nah, kami berharap ini momennya ada lagi nih pilkada gitu loh. Khususnya kota Surabaya. Kota Surabaya kita melihat ya tidak ada seorang pemimpin, seorang pejabat itu yang sempurna. Pasti ada plus minus. Tapi kan kita melihat tren Surabaya, pondasi dulu dibangun oleh Pak Bambang DH, kemudian dilanjutkan dengan begitu baik oleh Bu Risma, dan sekarang juga ini waktu yang tidak utuh. Ini juga harus diingat bagi kawan-kawan muda ya, bahwa kepala daerah yang maju, yang kemarin terpilih di tahun 2020 tidak tidak sampai 5 tahun loh. Belum 5 tahun. Periode normalnya seorang kepala daerah itu 5 tahun. Nah, Surabaya ini baru 3,5 tahun. Belum, bahkan 2002 ya. Kurang lebih hampir 3,5 tahun kan, 2020 baru sampai sekarang. Nah, ini juga kita bisa lihat bagaimana kemudian capaian-capaiannya. Memang pasti banyak kemudian pertanyaan, kemudian plus minus, tapi tracknya saya merasa Surabaya sudah pada track yang benar, on the track untuk kemudian bisa menjadi kota metropolis, bisa menjadi kota yang menjadi mercusuarnya Jawa Timur. Kita masih mengakui lah bahwa Surabaya top lah. Nah, itu yang kemudian kami berharap, yang sudah bagus ya sudahlah, jangan coba-coba. Ini yang sudah bagus, trennya sudah bagus, dan itu yang kemudian harus terus dipertahankan. Dan kami berharap betul, jangan kemudian nanti tiba-tiba ada yang lain hanya sekedar bagi-bagi duit, belum jelas track record dan visi misinya, tiba-tiba dipilih, tapi hasilnya akan menjadi gambling, perjudian yang luar biasa, dan itu tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat. Bisa memperbaikinya adalah 5 tahun, jadi jangan coba-coba. Mas Denny, kalau kita berbicara mengenai kota Surabaya, beberapa tahun kemarin sampai tahun ini, pencapaian apa yang sudah didapatkan dan evaluasi ke depannya? Iya, capaian-capaiannya kalau ngomong indeks, banyak hal ya di BPS, tinggal klik aja. Kalau kita ceritakan semuanya nanti anak muda malas membaca juga. Di-spill dikit-dikit. Iya, jadi gampang kok di BPS itu ada semua datanya. Panduan kita ada indeks kemiskinan, indeks stunting, kemudian angka pengangguran, angka kriminalitas, ada semua. Tinggal dibandingkan saja capaiannya. Surabaya, kalau kita melihat, jangan dibandingkan Surabaya dengan, mohon maaf ya, masyarakat di sekitarnya, apa kabupaten sekitarnya pasti unggul. Ngeceknya dengan Surabaya, dengan nasional, dengan Jawa Timur gitu dong. Jadi capaiannya akan kelihatan bahwa Surabaya selalu di angka yang di indeks yang ranking atas, itu yang menjadi caratannya. Dan pembangunan dan lain-lainnya memang bisa dilihat sendiri terkait dengan ruang terbuka hijau, kemudian ruang-ruang rekreasi gratis, apa yang awali Pak Bambang, dibangun Bu Risma dan dipertahankan, bahkan diperbaiki dan ditambah oleh Pak Eri dan Pak Armuji, ini saya rasa masih ada dan kelihatan. Nah, mungkin itu yang menjadi catatannya, bahwa jangan kemudian acu tak acu. Gampang kok sekarang, tinggal internet dibuka, tanya Mbak Google lah, semuanya ada. Jangan hanya TikTok, apalagi ngeslot aja, anak muda ini yang bahaya ini. Kalau evaluasi ke depan untuk pemerintahan? Kalau kita melihat memang percepatan pembangunannya harus ditekan lagi ya, harus ditingkatkan ya. Jadi waktu besok ini kan full 5 tahun, tidak seperti kemarin. Kemarin itu memang juga harus difahami juga, dan banyak orang lupa, seringkali masyarakat kita ini pelupa ya.
Jadi 3,5 tahunnya periodenya Pak Eri dan Pak Armuji maupun beberapa daerah yang lain ya, tapi kita lagi diskusi tentang Surabaya, terpotong itu 2 tahun lebih loh Pak. Tidak bisa melakukan banyak hal. Apa itu? Covid. Iya. Kita masih hangat tapi sudah lupa gitu loh. Iya. Banyak kemudian anggaran yang ini harusnya untuk pembangunan, untuk masyarakat, mungkin untuk bansos dan lain-lain, banyak direfocusing di situ. Jadi tidak bisa normal. Pemerintahan tidak bisa berjalan normal karena memang ada anggaran yang difokuskan untuk kesehatan dan itu untuk penanggulangan COVID. Nah, itu yang menjadi catatan kita agar kemudian tidak bisa melihat sesuatu itu sebagai hal yang normal dan maksimal. Pasti saya yakin tidak hanya kemudian di Surabaya, di kabupaten yang lain pun terjadi seperti itu, kabupaten kota yang lain. Tapi dengan catatan bahwa meskipun 2 tahun lebih fokus di COVID, tapi kami melihat ya bahwa Surabaya sudah luar biasa, tracknya sudah oke, tidak kemudian banyak gangguan yang tiba-tiba. Nah mungkin yang akhir-akhirnya agak rame ya saya lihat di beberapa media sosial terkait dengan gorong-gorong dan lain-lain yang mungkin ini kejar waktu yang memang kemarin-kemarin agak terlambat dalam artian anggarannya itu tersedot di COVID. Itu yang banyak orang nggak paham juga. Jadi tidak kemudian kok sekarang dan bebarengan ini ngejar juga. Nanti kalau gorong-gorongnya nggak diperbaiki, nggak ditata, nggak dibersihkan, banjir, teriak-teriak. Ya ini gorong-gorongnya lagi ditata, diperbaiki, macet ya namanya juga membangun ya ada plus minusnya. Tapi insya Allah kami melihat bahwa 5 tahun ke depan akan berbeda. Capaiannya akan, saya yakin sekali bahwa Surabaya akan lebih melesat karena ya semoga tidak ada wabah, tidak ada hal seperti COVID lagi sehingga pembangunan bisa berjalan normal dan Surabaya akan jauh lebih maju lah. Ya, ini Mas Denny yang sering saya dapat pertanyaan, terutama anak-anak muda, sopo din calone? Singkat sih, tapi saya selalu bingung dengan jawaban ini. Ya kalau kami sudah jelas ya, sebenarnya banyak orang yang kemudian mencoba mempertanyakan, memisahkan yang sudah ada. Tapi kami jelas, saya selaku Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPD Perjuangan Jawa Timur menegaskan bahwa untuk Kota Surabaya, untuk Pilkada Kota Surabaya di tahun 2024 ini kami akan merekomendasikan kembali pasangan Pak Eri dan Pak Armuji sebagai wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Tidak ada perdebatan, tidak ada lagi hal yang harus disangsikan karena kami melihat capaian yang sudah didapat beliau berdua dan keharmonisan yang dibangun beliau berdua ini punya ruang dan punya bidangnya sendiri-sendiri. Ini yang benar-benar menjadi apresiasi kami. Karena coba dilihat, boleh dicek, banyak mohon maaf ya kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten lain yang tidak rukun dan di pemilu pilkada tahun 2024 ini mereka berhadapan-hadapan dan tidak bersama lagi. Kami melihat Surabaya sudah baik, pasangannya rukun, harmonis, itu yang akan insya Allah akan kita dorong dan kita berikan kesempatan untuk kembali memimpin kota Surabaya. Oke, terakhir Mas Denny, targetnya untuk kota Surabaya. Target apa nih? Terutama untuk pilkada. Kalau kami melihat sebenarnya kami berharap ya untuk kemudian semua partai bersepakat, semua ya partai ya, karena memang untuk mendaftar di KPU itu yang boleh hanya partai politik karena ruang independen sudah ditutup jadwalnya dan sepengetahuan saya sampai hari ini belum ada satu pasangan calon pun yang lolos, tinggal partai politik. Maka kami berharap betul agar seluruh partai bersepakat mempertahankan, melanjutkan apa yang sudah baik, apa yang sudah dikerjakan Pak Eri dan Pak Armuji, dan sehingga semuanya bisa mendukung. Partai-partai besar, beberapa partai menengah juga sudah memberikan rekomendasi yang sama untuk ke Pak Eri dan Pak Armuji, dan ini kami berharap di Surabaya nanti bisa muncul hanya satu pasangan calon dan kita juga tidak perlu lelah kemudian
gontok-gontokan, gesekan lagi. Momen pilkada kita jadikan momen rekonsiliasi bersama, kerja bareng, gotong royong bareng untuk kemudian 5 tahun ke depan kita bisa membangun Surabaya bersama-sama. Oke, terima kasih banyak Mas Denny Wicaksono selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Bapilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Terima kasih Mas sudah sharing bersama kami, terutama untuk mengedukasi anak muda bahwa ternyata politik itu menyenangkan kok. Iya. Dan kita juga harus belajar politik. Betul. Dari sejak remaja mungkin. Iya, iya. Dan salah satunya juga persiapan menuju pilkada serentak di bulan November ini, memilih pemimpin ke depan. 5 menit ya kan? Iya, iya. Dampaknya 5 tahun. Dampaknya 5 tahun. Oke, kita akan berjumpa lagi pemirsa di podcast Cak Ji berikutnya di Jagongan Surabaya. Anak muda ingin cari tahu. Bye-bye.